warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan muhibbin serta pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini saya berada di Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah ini kegiatan rutin kami di sini. Semoga menjadi kegiatan yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, yang pertama ingin saya sampaikan karena ini sangat mendesak. Ya, sekali lagi ya, andaikan tidak mendesak baik secara waktunya termasuk juga akibatnya kalau kita lalai, ini jangka panjang. Jadi umat Islam nanti bisa tambah penderitaannya, termasuk masyarakat kecil ya, berkaitan dengan memilih pemimpin. Jadi ini bukan urusan kampanye. Saya bukan tim sukses. Tapi ini demi keselamatan bangsa, secara khusus demi keselamatan umat Islam. Saya tanya, kira-kira kalau bukan orang Islam bisa enggak perhatian sama Islam? Mungkin enggak? Wong yang Islam aja enggak perhatian. Kalau sudah jadi pemimpin yang Islam saja ada yang tidak perhatian. Apalagi yang bukan Islam. Ini yang penting kita pertama ini. Jadi ya tidak ada. Jangan sampai berharap Islam jaya ketika orang bukan Islam yang jadi pemimpin. Tidak ada, mulai zaman baheula. Kata orang Sunda, tidak ada orang kafir memperhatikan Islam, tidak ada. Kalau Islam memperhatikan semua penduduknya, baik yang Muslim maupun yang kafir, walaupun tidak masuk Islam tapi tidak cawe-cawe dengan Islam. Jadi tidak cawe-cawe. Apalagi cawi. Itu. Tahu cawi? Nyawiin orang Islam. Jadi orang Islam dikencingi. Ini sudah umum. Itu. Jadi itu yang penting kita perhatikan. Dan memang selama ini yang saya khawatir, bahkan yang sekarang ini yang berdeklarasi mendukung 01 itu ya pendeta, termasuk yang Hindu pada mendukung. Umat Islam eger-egeran. Wah, itu tidak pakai kunut kalau sholat itu. Ada yang masih ngomong kayak gitu. Sehingga kalau ini dibahas terus, urusan khilafiyah itu sampai kiamat tidak selesai-selesai. Ya. Jadi kepentingan golongan itu pada waktu tertentu, kepentingan kelompok itu jangan diletakkan di depan. Tapi kepentingan bersama, wabil khusus kepentingan umat Islam ini harus kita kedepankan karena kita Islam. Dan ingin Indonesia ini umat Islamnya ke depan tetap bisa mayoritas dan bisa
ya menjadi orang yang menentukan dalam negeri ini. Coba kita lihat ya dari zaman dulu. Kita lihat sejarah. Kenapa Bung Hatta tidak mau jadi wakilnya Soekarno? Ya, dalam perjalanannya dia mundur jadi wakil. Kenapa? Karena merasa tidak cocok. Kenapa kok tidak cocok? Ya Soekarno sudah pada saat itu digandolin sama PKI. Bahkan kiai-kiai yang tidak mendukung Nasakom ditangkepin. Ini dulu, ini kenyataan. Silakan buka sejarah, ini bukan fitnah. Silakan buka sejarah bagaimana Soekarno dipretelin sama PKI dan diatur sama PKI. Jadi yang umurnya di atas 60 tahun tahu. Saya 60, ya itu masih ujung-ujungnya. Tapi bagaimana dari tahun 45, 48 PKI berontak. Kemudian berontak lagi puncaknya tahun 65. Itu bagaimana perjalanannya? Berkhianat. Kemudian oleh Pak Harto akhirnya dijadikan organisasi terlarang. Ya, ini kenyataan sejarah ketika reformasi. Ya. Pelarangan PKI ada pada TAP MPR nomor berapa? 25 kalau nggak salah. Itu. Kemudian yang membuka ya sebenarnya ya di antara modelnya Gus Dur berpolitik pura-pura dia pro lawan tapi akhirnya aslinya membuka rahasia lawan. Maka Gus Dur memberikan usul kontroversi bagaimana undang-undang TAP MPR nomor 25 atau enggak, kalau enggak salah itu ya 25 dihapus. Gitu kan? Ya. Wallahu alam aslinya, tapi yang jelas jadi antaranya dia caranya itu membuka rahasia lawan itu pura-pura pro, ketika pro dia menjajakan. Ya seakan-akan dia mendukung. Jadi para hadirin rahimakumullah. Ya. Cuma yang di bawah ini seringkali salah tafsir. Itu. Jadi umat Islam yang di atas itu berpolitik, yang di bawah politik dianggap matematik. Tahu maksudnya? Kalau matematik itu 1 tambah 1 berapa? 2. Kaki kambing berapa? 4. Tapi kalau tanya sama orang politik bisa 16. Loh kok begitu? Ya coba lihat dari depan, berapa? Lihat dari samping, lihat dari sono, lihat dari sono. Nah, jumlah berapa? Nah, itu model mereka kayak gitu. Itulah orang politik. Berbelit-belit. Itu. Jadi yang di atas bermain karena memang namanya politik memang harus terampil seperti tukang silat. Cuma yang di bawah tidak ngerti. Akhirnya ya itulah di bawah kocar-kacir, umat Islam pecah belah. Itu. Dan seterusnya ya puncaknya pada ketika reformasi simpul dulu kita menjadi organisasi tanpa bentuk. Diakui atau tidak kenyataannya ya partai yang digoncengin PKI partai apa? Iya, ini partai merah. Ini yang digoncengin. Itu. Jadi mereka mau bilang tidak. Mereka yang ngaku. Dipka bilang. Dan itu dari fraksi PDI mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Nulis buku, bukan hanya ngomong, nulis buku. Kurang puas, nulis buku lagi.
anak PKI masuk parlemen. Kemudian di antara berita-berita terakhir itu dari 500 ya parlemen yang ada, hampir 200 itu adalah anak cucu PKI. Sehingga ini akibatnya, ini umat Islam kalau tidak sadar, akibatnya bagaimana? Banyak dipreteli undang-undang. UUD 45 di amandemen. Termasuk undang-undang cipta kerja, macam-macam, itu produk mereka. Sehingga kalau umat Islam sibuk bertengkar kunut usolli, akhirnya parlemen kosong dari umat Islam yang ngerti politik. Ketika ada orang Islam ngomong politik, apalagi di masjid ngomong politik, di pengajian, jangan ngomong politik, politik kotor. Gitu kan? Nah, ini akibatnya. Oleh karena itu, umat Islam yang pinter dan punya duit, karena sekarang kalau tidak membayar, masyarakat sudah mau milih. Jadi kalau terpaksa agar supaya masyarakat itu mau milih, karena kalau tidak bayar nanti ditempati ya cecunguk-cecunguk itu, maka ya boleh membayar. Niatnya membeli suara rakyat agar supaya dia bisa masuk dan berbuat kebaikan di dalam. Karena sudah kondisinya. Karena hukum itu kalau aslinya ya yang nyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Ar-rasyul murtasi finnar. Ini hukum aslinya. Akan tetapi hukum itu tidak stagnan kayak apa? Kayak tonggak. Jadi lihat kondisi. Sehingga ada istilah juga kaidah fikih mala yudroku kullu la tutraku kullu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan buang semua. Ya contohnya pada pemilu yang dulu 2019, kenapa kita umat Islam terpaksa mendukung Prabowo dan Sandiaga kan? Kenapa? Lihat kalau dilihat secara hukum Islam tidak memenuhi syarat. Ya, kalau kita bicara hukum tidak memenuhi syarat. Itu. Tapi daripada dikuasai si Jokowi sampai sekarang, kenyataannya apa? Indonesia tambah kaya utangnya. Ayo, siapa yang mau ingkar? Itu. Tambah kaya utangnya kan? Orang Brebes kan pernah dulu demo, bawangnya dibuang ke jalanan. Hah? Zamannya siapa itu? Kan barusan aja kan? Itu. Kenapa? Sampai garam, coba garam yang dalam negeri ditolak, tidak boleh dijual, impor garam dari luar negeri. Sehingga perusahaan dalam negeri mencret semua. Ini politik. Jadi kalau sudah dikuasai oleh orang-orang yang menjadi budaknya asing, ya kayak gitu. Jadi kita umat Islam kalau diem nanti pecah belah, dipilih yang tidak peduli dengan rakyatnya, ya enggak usah nanti habis pemilu nyengir lagi, pupuk tambah repot. Ayo kalau mau tambah repot pupuknya. Setelah mau ngejual hasil panen nanti jeblok harganya. Ayo pilih cejunguk-cejunguk itu. Jadi DPR yang enggak beres itu dia mikir enggak pada rakyatnya. Kenapa ya saya sudah ngelihat kondisi sudah enggak karu-karuan. Kenapa? Ya pemimpin yang jadi ya karena umatnya, kalau ada pemimpin enggak benar, ya yang milih berarti yang enggak benar. Kalau benar tidak akan jadi.
Kok ada maling jadi lurah misalnya? Kenapa? Ya berarti penduduknya seneng maling kan? Dipilih. Itu. Sudah jelas sekian tahun pemerintah utangnya membengkak dalam jumlah yang sangat besar. Kena BLT udah. Kena serangan fajar 50.000, 200.000 udah. Itu. Ya ini. Saya menyerukan terutama Ikhwan Thariqah Tijaniyah, ayo. Jadi bukan berkampanye, ayo jelaskan yang benar dan nasib bangsa ke depan. Oleh karena itu, saya menggambarkan dengan calon yang 3 ini seperti hidangan. Jadi ketika Anda mendatangi satu meja, di situ ada 3 hidangan. Satu hidangan, nasinya segar masih anget. Lauknya ya masih bisa dimakan, coba sisa kemarin. Jadi lauknya bisa dimakan, tapi sisa kemarin. Agak basi-basi dikit, sisa kemarin. Yang satunya, nasinya basi, lauknya basi juga. Bahkan belatungan. Satunya lagi nasinya, nasi yang sudah basi, sisa kemarin, lauknya ya masih bagus. Anda mau pilih yang mana? Coba mau pilih yang mana? Jadi ada satu piring, nasinya seger, anget, lauknya ya masih bisa dimakan, cuma sisa kemarin. Yang 2 sudah basi, lauknya juga apalagi lebih basi lagi. Sudah bau. Baru tapi sudah bau. Yang ketiga, nasinya basi, lauknya masih bisa dimakan. Coba mau pilih yang mana? Ini kondisinya kan? Ya alhamdulillah. Ya kalau yang nomor 1, pimpinan yang utamanya Pak Anies, dicari korupsinya? Tidak ada. Dicari, dibuatkan kasus, tidak mempan. Karena memang tidak korup. Dia hati-hati, sadar nanti diungkit. Makanya dia benar-benar menjaga. Ya semoga ke depan Allah tetap menjaga kejujurannya. Dan menjadi pemimpin kita. Kalau wakilnya kan sudah jelas dulu pernah juga ya. Kenapa kok saya bilang bekas? Kan dia pernah juga jadi ya di DPR, kemudian pernah tersangkut juga kan. Itu. Tapi mending. Karena kasusnya belum masuk ke ranah hukum. Tapi sebelumnya kan sempat dipanggil juga sama KPK. Itu. Kalau yang kedua, coba lihat. Dikasih pekerjaan, hancur. Pekerjaan aslinya tidak karu-karuan. Pesawat dulu pernah mau dikasihkan, tidak mau dibeli. Mau dibeli dengan harga mahal. Konon di-upgrade sampai 10 kali lipat. Coba 100.000 mau dibeli 1 juta. Hebat apa enggak? Itu. Yang satunya sudah kita tahu semua. Jadi kata orang, anak haram konstitusi. Dan wallahu a'lam apa bisa lanjut kalau menandaikan dia nanti ini, apa bisa aman dia dari tuntutan hukum. Karena aslinya belum selesai.
Kemudian yang ketiga, ya, kenapa kok saya bilang basi? Kan jelas korup juga kan aslinya kan, terlibat EKTP dan yang lain yang dilaporkan EKTP. Wakilnya ya belum terlibat apapun. Tuh. Jadi ini kondisi hidangan calon yang mau kita pilih. Mau pilih yang mana? Ya karena saya tidak berkampanye, selanjutnya terserah Anda. Dan sudah jelas yang nomor 2 mengatakan saya timnya Jokowi. Ada videonya. Dan akan melanjutkan program Jokowi. Berarti mau ngutang juga kan? Kan salah satu programnya ngutang. Ini juga rencananya juga mau ngutang lagi katanya. Udah tanggung-tanggung 600 triliun berapa? Itu. Dan nanti yang bayar utang itu siapa? Ini permasalahan. Jadi pentingnya kita berpikir rasional. Jadi jangan pakai senang dan tidak senang ketika bicara kepemimpinan. Jangan bicara senang dan tidak senang. Kalau nanti senang dan tidak senang, mana yang Anda senangi? Ya seperti orang mau nikah, kalau standarnya hanya cinta, maling. Kalau sudah kadung cinta, dikelonin. Iya kan? Kalau sudah cinta. Maaf, misalnya bekas pelacur, kalau sudah kadung cinta. Jadi, itu. Kalau dasarnya cinta. Tapi perlu diingat, cinta itu hanya malam pertama. Paling full berapa hari. Kalau sudah lewat dari itu, sudah lain ceritanya. Bau kelek sudah kedengaran. Bau kentutnya sudah kedengaran. Rewelnya sudah mulai muncul. Sudah kalau nyari pas ketepaan sama orang tidak benar, ya neraka dunia. Ya tinggal Anda mau nyari surga dunia atau nyari neraka dunia ketika milih jodoh. Ini urusan milih jodoh aja gak gitu. Lagi bagaimana untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab nasibnya 270 juta masyarakat Indonesia. Kalau sama asam folat saja ndak tahu namanya jadi asam sulfat. Apa itu? Itu. Jadi ini saya ngebayangin ya, kenapa? Ya namanya presiden nanti atau wakil presiden atau jadi orang menteri saja mesti pernah ke luar negeri dan ikut event luar negeri. Kalau bahasa Inggrisnya enggak benar. Ngerti? Ya enggak. Gimana Indonesia bisa maju nanti dalam percaturan politik dunia kalau yang maju AO. Begitu ya, wartawan datang, ini nanti yang juru bicara saya yang bicara. Gimana? Itu jawabannya nanti. Ini perlu dipertimbangkan. Ya alhamdulillah saya ya walaupun bukan pejabat, ya bolak-balik, ya alhamdulillah Allah karuniai saya kesempatan ikut beberapa pertemuan yang sifatnya level internasional. Ya ketika sudah dikasih waktu bicara, terasa. Ya orang yang tidak ngerti bahasa Inggris nganggap saya ini pinter. Untuk yang tidak ngerti, tapi bagi yang fasih kelihatan. Kenapa? Ya tiap hari sudah jarang ngomong bahasa Inggris. Nah, ketika diperlukan sudah mulai AO juga. Ya alhamdulillah Allah ngasih ya kelebihan pada saya. Kalau saya ngomong 1 jam ya, berdiskusi dengan mereka sudah mulai lancar lagi. Itu kan sudah lama. Saya dulu ya bahasa Inggris itu di kampus juga. Alhamdulillah. Bahasa Arab juga aktif. Akan tetapi ketika sudah setiap hari tidak pernah ngomong, kagok juga kan? Itu makanya perlu nih. Ketika mendadak
Kayak kemarin, tiba-tiba ditelepon sama dubes, Bapak saya undang. Aduh. Apalagi ketika langsung dikasih undangan untuk bicara. Mikir dah. Bahkan saya diundang ke Gaza. Konferensi ulama yang peduli Palestina, karena saya dulu pernah nampung orang-orang Palestina di Zawiyah. Diundang, dan mereka yang mengusulkan saya diundang. Cuma memang kondisi saya lagi tidak sehat. Akhirnya saya hanya kirim dengan video call. Akan tetapi walaupun video call kan ngomong. Itu. Kalau pas tidak bisa ngomong gimana? Itu. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi pemimpin ya tingkatnya apa? Ya, kalau tingkat kelurahan ya paling dengan desa lain. Kemudian kalau tingkat kecamatan ya sering ke kabupaten ketemu dengan camat dari kecamatan yang lain. Kalau bupati dan seterusnya. Gubernur apalagi presiden. Ini presiden bukan untuk bagi-bagi BLT pinggir jalan. Itu kerjanya Pak RT begitu, bukan kerjanya presiden. Itu. Sertifikat tanah bagi-bagi itu kan kerjanya Pak Lurah itu. Kenapa? Ya biar masyarakat biar tahu kalau dia yang berjuang. Ujung-ujungnya ada yang sertifikatnya bodong. Ini kenyataan. Nah, apa mau dilanjutkan yang begini? Hah? Itu. Ini berikhwan rahimakumullah. Ayo dalam hal ini kita harus berpikir rasional. Jangan hanya sudah kadung suka, sudah kadung cinta. Itu. Kenapa? Dulu pernah dapat bantuan. Sehingga ya ada yang mencium tangannya Haritanu juga ada. Itu. Coba orang Kristen pakai sorban, pakai peci, datang ke pesantren, bahkan punya yayasan peduli pesantren. Coba orang Kristen punya yayasan peduli pesantren. Kenapa? Dia pingin nyalon. Andaikan bisa sekarang nyalon presiden dia. Itu. Orang Islam yang penting nyumbang, selesai, sudah dianggap baik. Padahal ya itulah. Tidak ada ceritanya orang berjualan punya modal 50.000 ingin kembali 10.000, ada enggak? Ya, prinsip bisnis dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil segede-gedenya. Itu prinsip bisnis memang. Banyak orang berpolitik sampai dijual, bahkan sampai karena tidak jadi gila kan. Hasil ngutang. Hartanya sudah ludes. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah ya yang kubu 01 ya tidak jual apapun, tapi masyarakat yang nyumbang pada dia. Jadi inilah pesan saya, ini bukan hanya untuk saat ini, untuk ke depan. Dalam urusan politik, kalau kita bicara secara Islam, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang Islam yang maju, yang lain tidak dosa. Kalau tidak ada orang Islam maju, padahal orang Islam gudangnya orang pintar, tidak ada yang maju. Yang kaya juga banyak, terus tidak ada yang mau membiayai, dosa semuanya. Kemudian, yaitu dalam Islam, kalau kita berbicara politik Islam, ya, aslinya harus sesuai dengan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi demokrasi Pancasila tidak bisa menggunakan Quran.
Dan hadis, ya, kenapa? Ya sudah ada hukum sendiri yang bikin manusia. Sehingga sekarang aja ketika ada orang, ayo pakai hukum Islam langsung. Yang nunjuk orang Islam juga, oh teroris. Betul? Jadi yang keberatan orang Islam, hebat enggak? Ketika ada orang yang usul pakai hukum Islam, yang rame orang Islam. Yang tidak setuju orang Islam. Ini kenyataan. Kenapa? Ya kalau diterapkan benar oleh orang yang amanah, maka ya kehidupan sebagaimana zaman sahabat, zaman Nabi dan zaman sahabat terjadi. Ada kemakmuran, ada keamanan, dan sebagainya, keadilan. Coba dalam Islam, kenapa? Ya, kok maju Islam? Disegani oleh lawan, dihormati oleh lawan juga. Salah satu contohnya zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Kira-kira kalau berperkara dengan presiden gimana? Coba yang nuntut ijazah palsu, dah selesai kan? Kenapa berhadapan dengan presiden? Tapi kalau berbicara Islam dan bagaimana hakim dalam negara Islam, ya nama hakimnya Sureh. Sayyidina Ali kehilangan baju perang. Ternyata baju perang itu ada di rumah orang Yahudi. Ketahuan, lapor Sayyidina Ali. Dipanggil si Yahudi, ngadep ke hakim. Tidak berbelit-belit, langsung ketemu hakim. Coba bayangin khalifah. Ya, pada zaman itu karena pengadilannya juga di masjid pengadilan. Jadi khalifah duduk di bawah, hakimnya duduk di kursi. Itu. Kenapa? Hakim itu harus independen. Jadi karena dia sebagai penuntut dan yang dituntut duduk di tempat yang sama. Sejajar. Kemudian Sayyidina Ali mengadukan, wahai hakim, baju besi saya, baju perang saya hilang. Saya temukan baju saya ada di rumah si Yahudi ini. Coba yang nyuri orang Yahudi. Namanya maling, ngaku enggak? Enggak ada maling ngaku. Ya, dalam Islam kalau mencuri ya, dan pada taraf tertentu ya dipotong tangannya, silang. Ya, kemudian nyuri lagi dipotong kakinya, nyuri lagi dipotong lagi tangan yang utuh, nyuri lagi dipotong lagi kakinya yang utuh. Itu salah satu hukuman bagi pencuri. Si Yahudi ngotot, tidak ngaku. Akhirnya hakim tanya, ya Ali, kamu punya saksi? Ada. Siapa? Anak saya, Hasan. Apa kata hakim? Hasan pasti bela kamu. Jadi saksi yang benar-benar orang, artinya bukan keluarga. Karena Sayyidina Ali tidak punya saksi orang luar, maka akhirnya dimenangkan si Yahudi. Tahu hakimnya ini, maju ini punya Sayyidina Ali. Hakimnya tahu. Tapi demi hukum, dan hukum itu adalah harus ada bukti autentik. Karena tidak bisa menunjukkan saksinya untuk memperkuat, maka ditolak aduannya. Maka baju itu kembali ke tangan orang Yahudi. Dan Sayyidina Ali tidak berontak karena dia memang tidak punya saksi. Secara hukum ya seperti itulah pengadilan. Walaupun benar tapi tidak bisa menunjukkan saksinya, dikalahkan. Demi hukum. Itu. Akhirnya si Yahudi sadar, kok seperti ini Islam. Islam benar-benar menegakkan keadilan.
Walaupun dengan orang yang salah, walaupun dengan orang yang agamanya berbeda. Itu Islam kayak gitu. Karena seperti itu terharu si Yahudi apa? Bersahadat dan dikembalikan. Memang ini punya alin. Tapi berkat ini saya sekarang baca syahadat. Dan benar-benar menjadi orang Islam karena tahu Islam seperti itu adilnya. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau seperti itu umat Islam, Masya Allah. Tapi kalau diberi uang 50.000 langsung mincap. Dikasih BLT langsung ini. Aduh. Takbir Anda. Coba. Apalagi juga ya ini penyelenggaranya sudah jelas. Jadi ini bukan fitnah saya ngomong. Datanya banyak beredar di mana-mana. Kalau ketua KPU termasuk juga pengawasnya juga sudah bermain. Yang di Taiwan sudah dicoblos dulu, yang di Malaysia sudah dicoblos dulu. Itu. Lah ini sudah parahnya seperti ini sekarang. Kalau yang di sini, yang di Indonesia ini masih umat Islam, ya masih kesana kemari, tidak bersatu, maka ya tunggu tanggal mainnya. Ya, coba kita lihat dulu pengalaman saya jadi penduduk DKI. Ya, saya pengalaman pertama masuk Jakarta. Gubernur DKI Sutioso. Ya, karena dia orang Islam walaupun ya nasionalis tapi muslim ya masih adalah menghargai kiai-kiai. Walaupun menghargainya ketika butuh. Selesai. Ya, selesai Pak siapa? Sutioso Fauzi Bowo. Ketika itu di DKI orang-orang kan juga yang kental adat Betawinya. Itu kalau hari Jumat seragam anak sekolah itu pakai baju muslim. Yang perempuan pakai baju muslimah. Yang laki pakai baju koko, pakai celana. Itu kalau Jumat. Yang perempuan pakai lengan panjang, rok panjang, pakai kerudung. Khusus hari Jumat. Ya, minimal. Kan mending kan? Begitu Ahok jadi gubernur, apa yang terjadi? Dihapus. Bahkan bilang kerudung kayak taplak meja. Kayak serbet. Itu. Ada ibu ngelaporin apa? Dimaling-maling. Di kantor gubernur. Dan macam-macam lah. Itu. Jadi ini kenyataan. Cuma karena dia pinter, karena mau nyalon lagi, ya pingin jadi ustadz-ustadz diumrohin. Lah ustadz-ustadz yang sudah kena umroh, coba berapa umroh? 24 juta. Baru kena segitu karena sudah diumrohin, pulang udah. Tidak ada gubernur lebih baik daripada Ahok. Ini kenyataan. Itu. Padahal bertahap orang pribumi diusir dari Jakarta. Apa? Diterapkan pajak tinggi. Bahkan rumahnya Ali Sadikin, ya, pajaknya satu tahun 180 juta. Sehingga tidak bisa bayar pajak. Sudah hampir dijual. Yang tokoh yang lain rumahnya Adam Malik dijual. Rumahnya M. Nasir dijual. Pembelinya siapa? Ada orang Brebes bisa beli. Itu. Jadi program mereka. Cara menggusurnya dengan cara menaikkan pajak. Ini juga mau memberi makan gratis. Susu gratis, ya kan?
pajak mau dinaiki. Coba. Berarti kalau itu terjadi nanti masyarakat dikasih susu tapi pajaknya dinaikin gimana? Aslinya mereka suruh bayar sendiri. Jadi ini juga para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau kita sadar, jadi orang thariqah itu bukan pas anti politik ya. Orang thariqah itu wajib tahu politik. Dan sahabat Nabi berpolitik, Nabi berpolitik. Jadi kalau ada, di masjid jangan ngomong politik, di pengajian jangan bicara politik. Itu Belanda dulu yang ngomong gitu, diterusin sampai sekarang. Politik itu kotor, politik itu barang najis. Sehingga kalau orang sudah jadi kiai, jangan bicara politik dan tidak usah masuk ke arena politik. Kenapa? Biar bersih dari kiai. Kalau sudah bersih dari kiai, gedung DPR siapa? Coba kenyataan sekarang, siapa yang nempatin? Coba. Akhirnya, ya itulah orang-orang yang dibiayai oleh orang-orang tertentu. Sehingga banyak dari mereka, ya mau ngomong apa? Kalau mau ngomong jelasnya, banyak maling kan? Jadi kalau kita mau ngomong terus terang, ya, jadi maling terbesar yang grogotin bangsa ini yang ada di situ. Kenapa? Masih ada saja kiainya yang masuk, sudah kayak gitu. Gimana kalau nggak ada sama sekali? Itu. Makanya ini jangan sampai ditinggal oleh umat Islam. Sehingga kalau ada umat Islam yang mampu ke sana, ayo kita dukung. Dengan catatan, ya mereka harus komitmen menjaga integritasnya sebagai wakil. Bukan setelah jadi rakyat yang nyakitin langsung dilaporin, ini dilaporin dan pakai kekuasaannya karena sudah jadi pejabat langsung masyarakatnya dicekik semua. Lah itu payah. Sehingga jangan sampai terjadi ya seperti ceritanya negara tikus diperintah kucing. Jadi dulu ada negara tikus diperintah oleh raja kucing. Apa makanan kucing? Sehingga tiap hari dimakan rakyatnya. Sehingga pembesar-pembesar tikus khawatir, wah kalau gini bisa habis kita. Akhirnya mereka mengadakan konferensi. Para pemimpin ya tikus-tikus dari berbagai datang untuk konferensi. Gimana cara menggulingkan raja kucing dari kuasanya? Ya. Atau minimal bagaimana agar supaya tikus tidak dimakan tiap hari? Maka usullah semuanya. Ya. Gimana? Dikasih ini, dikasih apa namanya? Yang bunyi itu, kasih lonceng dikalungkan di lehernya. Sehingga kalau ada kucing jalan, maka dengan loncengnya bunyi, kucing bisa tikus bisa lari semua. Gimana? Setuju? Akhirnya setelah setuju, oke. Siapa yang mau nyiapin loncengnya? Langsung, saya siap. Talinya siapa? Saya siap. Setelah, siapa yang berani ngalungin? Siapa yang berani ngalungin? Tidak ada yang siap. Itu. Jadi ini, Indonesia ini ya kayak negara kucing diperintah. Negara tikus diperintah kucing. Kok teriak-teriak begitu untuk maju? Siapa yang bertanggung jawab dengan ini? Ngumpet. Kalau ada orang bertanggung jawab, dinyinyirin. Dibully, yang ngebully orang Islam. Apa? Oh tidak satu organisasi. Kan gitu.
Terjadi enggak ini? Yang berani ngomong karena tidak satu organisasi dianggap musuh, dicaci maki, dinyinyirin siang malam. Itu. Akhirnya ya kayak gini lagi. Karena ada yang berani, ya dia nyinyirin bersama. Itulah kondisi kita saat ini. Kalau kita mau sadar, ayo. Ya saya ngomong dalam jumlah orang sedikit kayak gini, inilah yang Allah berikan pada saya tanggung jawab. Kalau saya tidak ngomong nanti, ya saya nanti di akhirat ditanya. Ini tanggung jawab. Saksikan saya sudah ngomong. Ini para ikhwan rahimakumullah. Ini tanggung jawab. Dan setiap orang nanti ditanyai dihisab oleh Allah, ditanya apa yang dititipkan oleh Allah dengan mereka. Yang dititipi ilmu, nanti ditanya tentang ilmunya. Yang orang berilmu, ada yang tidak dititipi jamaah, ada yang tidak dititipi santri. Nah, ada orang sedikit ilmunya tapi dikasih santri, maka itu tanggung jawabnya. Sehingga ya dengan apa yang ada di depan saya, inilah kewajiban saya. Ayo bersatu, ya. Mau pilih nasi bosok, lauk bosok? Hah? Ayo. Kalau bikin sakit perut lagi, makan itu nasi bosok dengan lauk bosok itu. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi ke depan, ayo. Dan Anda wajib ketok tular dengan teman-teman. Kenapa? Ini nasib kita. Nasib agama kita. UUD 45 sudah banyak yang dirubah. Sehingga kalau ini dibiarkan nanti, Suntuluyo, PKI yang ada di sono, habis nanti. Jadi Pancasila yang 5 bisa diperes jadi Trisila. Trisila bisa diperes lagi menjadi Eka Sila. Ada enggak yang ngomong begitu? Dan agama mau diganti dengan kebudayaan. Berarti tidak usah pakai agama nanti. Ya termasuk sudah ngomong kan dulu di koran nih masih ada aja. Pesantren diusulkan untuk ditutup. Ini harus sadar. Dan ini bukan hanya sekarang. Jadi sebelum tahun 80 saya sudah melek politik. Masih SMP saya sudah melek. Sudah sadar. Sampai ya kebetulan mertua saya masih 3 partai dulu. Penasehat P3 tingkat provinsi. Kemudian Abah bilang, Nus begini. Ya tahu kalau saya biasa orasi, biasa ini. Maka setiap acara-acara saya dipanggil. Ayo jelasin itu. Salah satunya, ya, belum PDIP, zaman PDI dulu. Yang usul di sekolah pendidikan agama dihapus PDI. Sebelum Megawati jadi ketua. Zamannya Suryadi. Sudah kayak gitu. Pendidikan agama mau dihapus. Bukan hanya sekarang. Cuma pada saat itu, ya tidak punya pengikut kan. Sedikit sekali yang mau nyoblos. Di kampung saya, ya, karena rumah saya luas, diminta ditempati TPS dulu. Seluruh tidak ada yang milih PDI, satu pun tidak ada. Aslinya, tapi ada satu. Gitu. Kok ada sampai Abah bingung siapa yang milih PDI? Terlalu oleh Abah di mana yang milih? Kok ada yang milih? Tuh.
Akhirnya Abah, ya, kan mbah saya umurnya di atas 100 tahun. Mbah Putri. Jadi orang di atas 100 kan sudah tidak ngerti kan. Cuma kan selama masih hidup dan itu di ini kan. Jadi ada petugas yang nuntun dan macam-macam. Tanya Abah. Ya. Bu, tadi ya Ibu tadi nyoblos apa, Bu? Apa? Yang tadi yang apa yang dicoblos? Akhirnya Mbah bilang, iya, tadi aku kan diajak ke dalam dituntun-tuntun. Terus dibuka. Oh ada sapi, oh begini kan gambarnya kan ada. Tanduknya begini, ya matanya mencorong, ya tak culek matanya. Itulah ternyata mbah saya ini. Ya maklum 100 tahun lebih umurnya. Gitu. Ya tidak ngerti. Ya tidak ngerti politik. Dan sudah 100 tahun lebih. Ini kita yang sadar yang kayak gini ayo. Kenapa? Ya karena juga anak muda sekarang keren-kerenan. Lambangnya begini, metal, ya kan? Itu dulu. Ya karena keren-kerenan, yang penting keren. Nggak mikir nanti programnya apa. Itu. Dan salah satunya bukan hanya urusan makan, orang yang dipikir gimana? Sembako murah kan gitu kan? Apalagi ada BLT. Ya. Ini BLT, nanti setelah terima BLT. Ini harus kita sadari bersama. Jadi jangan hanya ya percaya, sudah jelas berjanji A, sampai sekarang janjinya tidak ada yang bisa dicontreng. Ini mau dilanjutin. Ada tokoh Islam mempromosikan. Sampai kalau tidak milih, dia dipecat. Kan ada pengurus NU dipecat di Surabaya. Itu kan. Jadi seperti ini. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau sudah tokoh yang kena, ya kayak gitu akibatnya. Yang di bawah diinjak-injak, harus patuh dan lain sebagainya. Ingat, kepatuhan kepada tokoh, hatta itu bernama kiai atau apapun namanya, kalau perintahnya tidak melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak melanggar aturan Kanjeng Allah dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berseberangan dengan Quran dan Sunnah, siapapun tidak boleh diikutin. Sekali lagi, kalau perintahnya berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh diikuti. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum orang Islam milih orang yang orang kafir? Biar jelas. Atau orang yang tidak jelas keislamannya. Kita lihat 01. Jelas apa enggak Islamnya? Jelas. Keduanya sudah biasa jadi khotib dan ngimami sholat. Berarti dia sholat. Dan kita tidak perlu jauh-jauh. Sholat jadikan standar dulu. Kenapa? Ya orang kalau sudah tidak sholat, apanya yang mau dilihat? Jadi orang Islam tidak sholat, ya namanya doang Islam KTP. Karena Nabi menyatakan, man tarokas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang tidak sholat, ya, dan sengaja tidak sholat, maka dia benar-benar kafir, benar-benar nyata kekafirannya. KTP-nya Islam, yang Islam KTP-nya.
Ya biar KTP-nya masuk surga nanti. Iya kan? Ya orangnya nanti bertanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nomor satu jelas sholat. Kemudian dari apa? Dari kejujurannya. Ya sudah tahu semua sejarahnya. Ayo pindah ke yang nomor dua. Bagaimana? Ya, calon presidennya. Jadi dia anak campuran, ya konon bapaknya Cina, ibunya Minahasa, orang Sulawesi Utara. Dan agamanya Protestan. Agama orang tuanya bukan Islam. Adiknya yang bilang, Hasim Joyo Hadikusumo, bilang kalau ketika ibunya meninggal, yang mimpin upacara penguburan secara Kristen Protestan, ya dia. Anaknya ini, si Prabowo ini. Yang ngomong adiknya Prabowo. Jadi kita bukan fitnah. Ada videonya. Selama ini coba, pernah enggak kita mendengar keislamannya? Pernah dengar kita dia datang ke masjid? Kalau sholat 5 waktunya mungkin di kantor, tapi khusus sholat Jumat kan harus keluar. Dan apalagi kalau memang sholat Jumat ya, dia keluar mesti difoto mesti. Apalagi untuk meyakinkan masyarakat. Ada enggak fotonya sampai sekarang, videonya? Enggak ada. Sehingga ya keislamannya dipertanyakan. Jadi kalau ini sudah masuk Islam karena istrinya Islam, kan gitu kan? Gitu. Ya kalau kita bicara istrinya, keluarga Pak Harto, aslinya keluarga Pak Harto kan kepercayaan. Konon Butin dulu dari Kristen, sehingga ketika meninggal sempat terkatung-katung rebutan antara karena katanya sudah masuk Islam, maka kiai-kiai datang diundang, tapi pendetanya yang dulu membaptis ngerebut, sehingga sampai bertengkar. Itu berarti keislamannya juga wallahu a'lam yang istrinya, dan tidak tampak tanda-tanda keislamannya. Pakai kerudung aja enggak. Iya kan? Jadi itu. Kemudian wakilnya gimana? Gibran. Istrinya Kristen. Yang sudah jelas ini. Kristen kan istrinya. Kira-kira kalau orang Islam beristri Kristen gimana? Sah enggak pernikahannya? Ini. Kemudian agama dia sendiri bagaimana? Wallahu a'lam. Ya karena sudah ini, karena ya bapaknya sudah bilang haji dan lain sebagainya, walaupun ihramnya terbalik kan. Ini kan kenyataan. Itu. Ya kalau itu kan bisa dipelajari. Dan cerita-cerita miring masalah agamanya sudah lama, tapi selalu ditutupi. Yang jelas tidak ketemu Islam atau tidak masalah agamanya. Kemudian istrinya Kristen. Itu. Coba basi apa enggak ini? Itu. Jadi ini kenyataan. Kalau okelah Islam, ya. Islam. Tapi yang dipilih istrinya orang Kristen. Kira-kira orang Islam yang kayak gitu bisa dipercaya enggak keislamannya? Itu. Karena apa? Kita bukan hanya titip perut dengan presiden, kita titip agama ini biar diurus juga. Yang perlu kita sadari, kita dengan pemimpin bukan hanya urusan makan, pendidikan, dan juga coba
menteri yang sekarang. Setelah Anies dipecat jadi menteri. Yang menteri yang sekarang. Roadmap pendidikan Indonesia sampai tahun 2035. Apa? Tidak ada pendidikan agama. Jadi pendidikan agama dihapus. Mau mesrain negara pada orang begitu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, kita harus realistis. Kemudian bagaimana yang ketiga? Dulu RJT, iya Pak, MNC, adzan maghrib, kan dia ditampakkan. Ketika adzan maghrib keluar wudu kan? Coba, ada ndak orang wudu lengannya ndak disingkap? Hanya ya pakai ini aja, bajunya ditekuk. Oh, ini. Kan begitu kan? Ini bukan fitnah, bukan sulap, bukan sihir. Kenyataan. Ya kalau mau wudu beneran kan diginiin. Kalau wudunya aja salah, lalu sholat sah apa tidak? Kalau wudu saja sudah tidak bisa, bagaimana sholatnya? Jadi yang katanya mantunya kiai, walaupun mantunya kiai kalau tidak bisa sholat. Coba wudu aja kayak gitu, kira-kira orang sholat enggak? Jadi kita harus teliti. Milih calon mantu saja, milih calon istri kita harus neliti. Lah gimana? Ya ini para ikhwan rahimakumullah. Ini kenyataan. Ya, kalau Pak Mahfud jelas, ya keislamannya, komitmen keislamannya jelas. Ya, sampai dengan saat ini belum terdengar kabar korupsi, belum. Ya, kalau yang ini junjungannya IKTP disebut cuma tidak ditangkap, tidak pernah dipanggil. Tapi sama yang dihukum sama Nasaruddin disebut. Tuh. Dan lumayan yang didapat. Ya, hanya $500.000. Itu. Jadi $500.000. Itu baru satu urusan. Yang lain. Kira-kira kalau sudah mau satu, yang lain mau pada? Ya yang dilaporkan kayak gitu. Yang tidak ya banyak. Sehingga dari sinilah kita bisa ngelihat kualitas mereka, kualitas keimanannya. Kenapa? Pemimpin syarat pertama keimanan dan ketakwaannya. Baru kalau sudah orangnya iman dan takwa, bisa ngomong yang lain. Gimana mau berbicara integritas? Ya. Kalau dia sendiri sama Allah tidak integritas, tidak tanggung jawab kepada Allah. Bagaimana akan takut dengan tanggung jawabnya pada masyarakat kalau tidak ditunaikan? Sama Allah aja ada takut. Jadi jangan berharap kebaikan dari orang tidak sholat. Sehingga termasuk ini juga tadi ada YouTube-nya, pertemuan para kiai di Rembang. Keputusannya umat Islam wajib pilih nomor 1. Karena ini satu-satunya calon yang sesuai dengan tuntutan syariat. Ya sholat terutama. Kepandaiannya dan lain sebagainya. Termasuk komitmennya dan juga track recordnya. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Jelas ya? Jadi ini tolong ya minimal keluarga yang sudah punya hak pilih itu kita kerahkan.
Termasuk juga ayo kita jaga surat suara kita. Di masing-masing TPS kita jaga, dan juga sudah ada petugas resminya, kita dampingi mereka. Karena ya kalau tidak, ya kayak dulu. Itu, ditilep. Langsung, sudah kalah, mati listrik. Listriknya hidup, kalah. Berbalik. Itu yang pengumumannya jam 2 malam. Itu. Kok ada urusan negara, urusan harga minyak diumumin jam 12 malam? Itu. Ya kalau hanya pengumuman diumumkan siang, nanti per tanggal sekian jam 00 naik harga. Oke. Ini diumuminnya mendadak tengah malam. Sampai hasil pemilu tengah malam juga. Coba yang kerja tengah malam siapa? Coba, kalau zaman dulu yang kerja tengah malam siapa? Loh, kok tahu? Itu. Kenapa? Ya itulah para ikhwan rahimakumullah. Ya, dahsyatnya. Dan ini yang akan kita hadapi bersama. Saya terus terang aja. Kapan saya dalam acara normal-normal saya ngomong ini kan tidak pernah kan? Karena bagi saya ya setiap detik itu harganya mahal. Makanya saya harus ngomong thariqah murni. Tapi kita nanti wiritan kalau tidak ngerti politik dan sudah sono dikuasai oleh mereka, bisa jadi ketika kita ada dalam masjid, bekok sudah siap di depan masjid untuk nganjurin masjid. Ini kalau tidak kita kawal negara ini. Jadi agama ini harus kita jaga. Dan kita selalu membaca suratul Fatih. Bagaimana suratul Fatih? Nasiril haqqi bil haqq. Memperjuangkan kebenaran. Apa kebenaran? Islam. Bil haqq dengan cara yang benar. Jadi kalau kita benar-benar membaca surat Fatih, ini bagian menjaga suara kita, memperjuangkan kemenangan umat Islam. Ini bagian dari pesan dari Allah dan Rasulnya melalui surat Fatih yang kita baca. Bukan gaduk-gaduk. Tapi yang kita baca itu Quran dan hadis itu sama-sama pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu dari Allah, hadis Nabi menjelaskan prakteknya bagaimana. Jadi tafsir yang paling jelas, paling kuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah para ulama membantu kita biar ngerti maksudnya kenapa Allah berfirman dan Nabi menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Kenapa kok seperti ini? Ulama menjelaskan. Tuh. Untuk apa? Biar kita benar melaksanakan, tidak ngawur. Karena banyak perangkat yang harus diketahui oleh orang yang ingin menafsirkan Quran. Tidak cukup kita dengan terjemahan Quran, tidak cukup. Harus tahu dengan alat-alatnya, harus tahu dengan ulumul Quran, termasuk juga ulumul hadis. Yang sama-sama banyak dan rumit kedua ilmu itu. Ini namanya ulumul Quran, tapi banyak macamnya. Ulumul hadis iya, bukan satu ilmu. Banyak. Sehingga tidak cukup kita hafal dengan matan hadis atau lafalnya hadis, kemudian tidak tahu rawinya, tidak tahu cerita dan macam-macamnya, asbab urud dan asbab nuzul kalau Quran. Harus tahu semua. Baru bisa menafsirkan Quran dan hadis. Karena sudah ada yang menafsirkan dan mereka orang yang ilmunya mumpuni, tidak usah kita repot-repot nyari sendiri. Pakai yang ada aja. Kan gitu. Sehingga sebenarnya orang yang ayo kemari pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Ya, bahkan mereka kalau ulama yang berbicara dianggap, oh ini kan ya, itu hanya ulama. Ulama kan manusia biasa. Kan itu dengan bahasanya kan.
Iya, yang ngomong manusia biasa. Tapi coba hafal berapa Qurannya, hafal berapa juz, berapa surat. Bahasa Arabnya mumpuni apa enggak? Nahwu sorofnya bagaimana? Dan macam-macamnya harus tahu. Kalau mau bicara Quran dan hadis. Ya, kalau baru hafal terjemahnya aja sudah makiti. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, ayo ke depan ya agar supaya anak cucu kita masalahnya. Ya. Yang pertama, jangan sampai ya kita berharap Islam ini jalan terus di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti negara-negara yang lain. Itu yang sudah ya dijual negaranya sama Cina. Dan Indonesia jadi inceran. Buktinya apa? Coba selama sekian tahun ini sudah berapa ribu bahkan berapa juta orang Cina sudah merambah hutan-hutan yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan sampai Irian, di Maluku dan lain sebagainya. Ya di sini memang tidak ada hutan di sini. Cuma coba di Bogor mereka merambah ke daerah yang tidak bisa sudah ada orang lewat di situ mereka bercocok tanam di tengah hutan. Ketemu juga. Di Bogor tidak jauh-jauh dari ibu kota. Jadi mereka nekat. Jadi negaranya sudah ada lahan sudah. Jadi belakrak datang ke Indonesia. Itu belakrak. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Kalau kita diam aja. Sementara dijanjiin 10 juta tenaga kerja. Ujung-ujungnya tenaga kerja dari mana? Ini kenyan. Mau dilanjut? Ayo kalau mau dilanjut, pilih lagi. Iya. Ngutang. Sebentar lagi katanya mau ngutang lagi. Yang bayar siapa nanti? Jadi anak-anak kita nanti yang jadi korban. Kita sekarang aja sudah parah ini kan. Sudah terasa ekonomi. Dipersulit. Jadi kalau nanti ke depan tambah sulit. Ketika sulit, ya orang tambah gampang disuruh ke sana kemari. Ya ini akibatnya. Makanya saya ya terpaksa waktu bicara thariqah ini saya gunakan ini. Kenapa? Ya nanti jangan sampai ya sekarang kita masih bisa ngomongin. Kalau nanti dikuasai total sama mereka, habis kita tidak akan bisa ngomong lagi. Itu. Jadi enak kita sekarang di Indonesia masih bisa pengajian begini. Di negara lain tidak semudah ini, Pak. Jadi kumpul tidak semudah ini. Itu. Jadi itulah menentukan siapa pemimpinnya. Jadi kalau kita tidak hati-hati ya bisa bahaya nanti. Kemudian masalah thariqah sekarang ya. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Tapi urusan thariqah yang tadi sudah selesai kan? Ya, udah cukup insyaallah ngerti kan? Ya, sekarang yang thariqah yang mau tanya dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama, kemudian bawahnya sumuk panas. Jadi mau nyetel kipas, iya. Untuk ya ketika kita baca wirid termasuk lazim pagi sore wadifah maupun hailalah itu tidak seketat dalam sholat. Kalau dalam sholat kita bergerak dalam satu rukun lebih dari 3 gerakan batal kan begitu. Tapi dalam lazim dan wadifah termasuk hailalah untuk seperti itu tidak batal. Jadi ngidupin AC
Misalnya juga apa, speakernya bermasalah, jamaahnya banyak, speaker bermasalah. Petugasnya zikir boleh sambil memperbaiki sound systemnya. Ya darurat. Tapi kalau udah ada angin, udah ada hujan, bondar-mandir, ya tidak boleh. Ya, dalam kondisi darurat boleh. Ya. Yang penting tidak pindah ke tempat yang najis. Contohnya datang ke zawiyah atau ke masjid bawa anak kecil. Enak-enak wadifah, anaknya minta diantar ke kamar mandi, batal kalau ke situ karena najis kamar mandinya. Itu. Apalagi wudunya batal karena pegang kemaluan anaknya misalnya. Ya batal wadifahnya dengan sendiri. Terus bagaimana kalau sudah batal? Ya kembali nanti setelah kembali menjadi makmum masbuk, ikut dulu apa yang dilakukan imam. Bagaimana caranya? Duduk, niat dari awal. Saya niat baca wadifah untuk hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai wirid wajib thariqah Tijani karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung mengikuti bacaan imam. Tidak usah baca Fatihah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung imamnya baca apa? Langsung ikut bacaan imam. Makanya makmum harus pegang tasbih. Tidak usah yang mahal-mahal, yang murah kan ada kan. Tasbih Tijani. Itu. Jadi yang murah-murah ya 25.000 ada kok. Iya. Jadi yang penting pegang tasbih. Jangan sampai jadi makmum tidak pegang tasbih. Karena juga ada yang melarang pegang tasbih makmumnya. Cukup imam. Kalau masbuk nanti gimana? Kurangnya berapa? Kan tidak jelas. Sehingga kalau pakai tasbih, nah dipegang tasbihnya. Ada tasbih? Coba, biar jelas. Ya, contohnya pakai tasbih gini. Wah, bagus. Masuk sudah baca selawat Fatih. Selawat kan 50, ambil dari sini. Langsung ikut bacaan imam. Ya. Kemudian ini cuma yang per 10-nya ada ini. Ada yang biasanya kan ya ada tandanya. Jadi intinya ya berapa yang didapat selawat Fatih. Ketika imamnya baca la ilaha illallah, ikut dulu semuanya sampai selesai. Setelah imam innallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi ditutup, makmum masbuk jangan ikut baca. Karena itu salam penutupnya wirid thariqah. Terus bagaimana ketika sudah selesai salatan tu'arifuna biha iya innallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi, makmum jangan ikut baca. Kemudian tunaikan istighfar 30. Selawat Fatih kurang berapa? Ya artinya semua kekurangan ya dilunasi. Atau baru masuk setelah Jawharatul Kamal. Ya baca Jawharatul Kamal, dapat berapa Jawharatul Kamal? Ditandain ya atau diingat setelah imam nutup, makmum baca dari depan. Ya seperti sholat. Ya orang yang masih kebagian sholatnya imam, ya walaupun hanya rakaat terakhir, itu tetap mempunyai nilai berjamaah. Tapi imam salam jangan ikut salam. Berapa rakaat yang kurang ditutupin dulu. Demikian wadifah seperti itu. Adapun kalau lazim kan tidak berjamaah, maka ya dibaca sendiri dari awal. Kalau batal ya dari awal lagi. Demikian juga wadifah kalau batal dari awal lagi dengan cara masbuk seperti itu. Bagaimana kalau hailalah batal? Misalnya batal wudu, tidak apa-apa wudu kalau hailalah. Selesai langsung ikut imam lagi.
Kalau dihitung nanti berapa yang kurang. Kalau imamnya ngepas 1000, berarti makmum yang batal tadi kurang dari 1000 kan? Maka dikenepin kalau imam berhenti maghrib belum masuk. Tapi imam berhenti pas maghrib, maka makmum tersebut ketinggalan. Seperti itu. Kalau masih ada, kenapa? Begitu masuk maghrib sudah tidak bernilai hailalah Jumat. Itu. Jadi misalnya sudah maghrib, baca lagi. Sudah setelah maghrib tidak bernilai hailalah, sudah tidak terhitung. Itu. Sudah habis waktunya. Demikian. Dan tidak harus ngulang dari awal kalau hailalah. Ya, gimana? Misalkan ini, jadi hailalah selesai, imam selesai, tapi sebelum waktu maghrib masih ada waktu. Ada waktu, nah kita makmum ngantuk. Iya. Otomatis begitu imam selesai, kita kan masih kurang. Iya. Nah, apakah kita benepinya sebelum ini apa namanya? Iya, sebelum maghrib. Selesai kita ngebut gitu. Iya. Apakah nungguin selesai dulu? Jadi, yaitu namanya berjamaah tidak boleh balapan. Kalau imamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan berjamaah. Itu namanya nyalip, dak ngebel, perlombaan namanya balapan. Itu. Jadi ikut imam. Kalau imamnya berhenti, sudah ditutup, makmum tersebut ketiduran, maka berapa? Diingat berapa kurangnya. Untuk yang baca sendiri ngebut, tidak apa-apa kalau waktunya mepet. Yang baca sendiri, tapi yang berjamaah jangan ngebut. Itu. Nanti tidak berjamaah kalau begitu. Itu. Jadi kumpul aja ya, balapan namanya. Iya, kan namanya berjamaah. Coba sholat berjamaah, jadi nambahin setelah imam salam. Bukan ketika imam belum salam, nambahin sendiri dulu. Bukan, ngejar imam nggak bisa. Ya, ya makanya diberitahu. Ya, ini kan pentingnya ngaji kan begini ini. Jadi dengan sesama teman harus ada mudzakarah. Saling asah, saling asuh kan begitu. Jadi yang tidak datang itu penting diberitahu. Terus untuk ini masalah lazimah pagi, misalnya kalau itu akhirnya kita wiridnya sampai asar. Jadi waktu wirid pagi, ya waktu resminya dimulai selesai sholat subuh. Dan habis waktunya ketika adzan maghrib. Habis asar baca wirid pagi, kalau belum baca wajib baca wirid pagi. Yang boleh baca wirid sore habis asar dengan catatan paginya sudah selesai. Kalau yang pagi belum selesai, asar itu masih waktunya wirid pagi. Itu. Kalau misalnya sibuk, kalau tahu besok akan sibuk, ditakdim ke malam hari. Dan untuk wirid lazim ditakdim afdol. Pahalanya 500 kali lipat daripada dibaca pagi atau siang harinya. Jadi kalau saya, ya kalau dulu masih sehat, saya baca sebelum subuh. Tapi saya lihat jam subuh masuk berapa. Ya. Kemudian ya kita memastikan harus selesai sebelum adzan subuh. Kalau nanti berjamaah membaca mentakdim agak akhir atau terlalu akhir atau agak akhir kemudian ngantuk-ngantuk. Begitu adzan subuh ada yang ketinggalan walaupun satu la ilaha illallah diselesaikan tapi harus baca lagi setelah sholat subuh. Itu. Jadi
takdimnya batal kalau ketika masuk subuh belum selesai. Terus wiridnya bagaimana? Karena wirid ini paket. Subuh ternyata baru baca surat Fatih 50. Selesai adzan subuh lanjutin ini. Kan ini paket. Jadi wirid lazim pagi sore itu wirid paket seperti orang sholat. Jangan berhenti tengah jalan, maksiat. Wadifah kalau tidak karena terpaksa jangan berhenti tengah jalan, paket. Itu. Apalagi ditunda. Ya. Apalagi ketika masuk kemudian kita nunda untuk meneruskan maksudnya. Itu. Iya, kalau sudah nunda kemudian ngomong yang lain atau baca yang lain batal. Harus ngulang dari nol lagi. Iya. Coba sampean jadi makmum sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Anda assalamualaikum juga. Ya batal sudah. Itu. Apalagi habis assalamualaikum baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah kan? Satu kalimat yang bukan wirid nyampur di situ batal. Itu. Karena juga ada ya, kejadian dulu di Idul Fitri di waktu di Selempung. Ya. Ada yang imamin wirid setelah sholat subuh, wirid lazim berjamaah. Pakai speaker. Kemudian ketika baca la ilaha illallah ditambahin la ilaha illallah Syekh Tijani waliullah. Ikut tadi man. Kok tahu? Oh, Abu Her. Itu. Ada yang enggak gitu, ya batal. Waktu itu saya kumpul dengan para muqaddam yang alim-alim, masih ada Kiai Busro. Dengar itu, loh, sinten niku sing imam Gus. Langsung Kiai Busro bilang ke saya, siapa itu yang imam? Batal itu. Itu. Jadi itu. Jadi wirid ini tidak boleh diselipi kata yang lain. Sama dengan sholat. Ini tidak boleh ada kalimat-kalimat di luar bacaan sholat dibaca dalam sholat. Kecuali bacaan Quran atau yang lain. Itu. Misalkan kita menggagalkan, kita sudah mulai pagi, kalau kondisi masih ngantuk. Akhirnya bacanya ini Iya. akhirnya dibatalkan nantilah di waktu hari. Iya. Dosa apa enggak membatalkan? Ya makanya, ya yang namanya ini kan coba sampean sudah janjian dengan Pak Camat, sudah diterima sama Pak Camat masuk ruangannya. Sampai di depan Pak Camat ngantuk gimana? Diapain sama Pak Camat sampean? Ini kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala, di hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita mau baca wirid, persiapkan dulu segala sesuatu yang berhubungan dengan wirid, kesucian dan macam-macam. Kalau ngelak, minum dulu. Kenapa? Setelah selesai wirid dianjurkan jangan langsung minum. Kenapa? Nanti kalau langsung minum, langsung berhenti asrornya. Itu. Ketika Anda selesai lazim, wadifah, menahan dulu tidak minum. Diam. Merasakan ada di hadratnya Kanjeng Nabi. Kalau bisa ngebayangin Rasulullah ada di depan kita. Nah, itu. Ketika dalam wirid tidak mampu, selesai wirid dengan ini mampu, udah itu dulu, nanti masuk ke dalam wirid. Kenapa? Ya kita tidak mampu masih. Ketika wirid memang sampai ditekan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba ketika seperti itu bisa enggak memandang Kanjeng Nabi? Bisa? Hah? Yang bisa hebat. Itu. Berarti ibaratnya ketika sidang istimewa hati kita keluar dari ruangan. Terus bagaimana? Karena merasa kita kehilangan momen itu, selesai wirid duduk dulu, rasakan Kanjeng Nabi masih duduk di depan kita. Hadirkan hati kita ke hadrahnya.
Kita berdialog dengan hati. Tidak usah dengan lisan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sudah ya. Nanti lama-lama masuk ketika wirid. Bisa merasakan kita membaca di hadratnya Kanjeng Nabi. Di Tijani tidak dianjurkan wirid merasa di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kenapa kok seperti itu? Ya kalau nanti ngebayangin kita duduk di hadratnya Allah, ditakutkan nanti ngebayangin wujud Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk. Ketika kita ngebayangin cahaya Tuhan sebagai cahaya, semua bayangan itu bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sorga saja, baru ciptaan Allah yang ada di sorga, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, saking indahnya, saking bedanya dengan apa yang ada di bumi. Apalagi mikir bidadarinya. Nanti kalau itu diperlihatkan pada kita, hilang nafsu kita pada istri nanti. Malah ingin cepat mati biar cepat ketemu. Jadi itu, kenapa? Ya ini perumpamaan saja. Andaikan ada kaki bidadari nongol ke langit dunia. Ya, tumitnya saja nongol ke langit dunia. Ditampakkan oleh Allah, padam sinar matahari, kalah terang dengan tumitnya bidadari. Coba gimana? Kalau ada bidadari ngeludah, ludahnya jatuh di laut, tawar seluruh laut. Gimana? Coba bidadari yang sekarang habis bangun tidur ngeludah. Iya tapi doyan sampean. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi ngebayangin ciptaannya aja kita tidak mampu. Terus kalau belum mampu hati kita ngebayangin Kanjeng Nabi, downgrade. Apa? Bayangin kita ada di hadratnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bayangin Sayyidi Syekh. Caranya gimana? Lihat cucunya. Kan biasanya wajah kakek tidak jauh dengan cucunya. Ya, cari salah satu cucunya yang bisa kita ingat. Ya, ngebayang cucunya ini ya mirip dengan kakeknya. Tidak mampu juga bagaimana? Sudah, ya siapa muqaddam yang Anda kagumi yang selama ini menjadi pembimbing. Ya bayangin aja wirid dengan beliau. Kita berhadapan dengan beliau. Jadi ini yang mampu. Karena terlalu tebal hijabnya. Hati kita terlalu tebal. Buktinya apa? Ya mau bicara wali kayak gimana? Lihat 50 ribuan aja sudah biru juga matanya. Kalau lihat yang merah langsung merah juga. Iya, apalagi lihat yang rambut panjang. Nah, lain pas ceritanya. Itu. Sehingga terus gimana? Ya itulah kita. Terus apakah putus asa? Jangan. Allah Maha Luas rahmatnya. Dan kenapa kita kok tidak diberi oleh Allah, tidak dibuka? Ya. Sampai bisa memandang bidadari. Kalau kita bisa memandang bidadari, hilang selera sampai dunia apapun. Bisa-bisa Anda ada tidur, tidak makan nanti. Lalu kalau kayak gitu semua nanti rusak dunia. Makanya hijab ini tebal dan kita tidak bisa memandang ke hadrat agar kehidupan ini tertib. Dan kita tidak usah putus asa. Pada waktunya Allah akan menguatkan hati kita. Jadi kalau sudah waktunya Allah memberi, dikuatkan. Coba Nabi Musa
dituntut oleh rakyatnya agar supaya Allah menampakkan jelas kepada mereka. Bukan hanya Nabi Musa, masyarakat ya, orang Israel itu pada minta ngelihat Allah ke Nabi Musa. Gimana? Ya, saking cengilnya Nabi Musa, rakyatnya Nabi Musa, Bani Israel. Jadi bukan hanya sekarang. Jadi kalau sekarang kata PBB, PBB-nya dikuasai mereka. Sehingga kalau boleh nyebut dan boleh berkata kasar, saya mulai dulu ngomong. Andaikan boleh berkata kasar, PBB itu bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dulu saya ngomong Perserikatan Bandit Bangsa. Apa bandit semua? Siapa penguasa Inggris? Siapa pengusaha Amerika? Prancis, semua yang punya hak veto, bajingan semua. Itu. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Kalau ngomongin panjang nanti. Jadi kita kenapa oleh Allah diberi hijab agar supaya kehidupan dunia berjalan normal. Karena kalau tidak mampu, tidak normal nanti. Nabi Musa kenapa kok bisa mendengar firman Allah? Berdialog, dia bertanya, minta kepada Allah dan lain sumber bicara dengan Allah. Sehingga Nabi Musa terkenal kalimullah, orang yang mampu bicara dengan Allah. Jadi saya menjelaskan bagaimana caranya Nabi Musa bisa apa? Di-upgrade dulu telinganya, di-upgrade. Jadi kan dia nabi, jadi telinga nabi itu punya kekuatan khusus nabi yang tidak dipunyai oleh orang lain yang bukan nabi. Wali tidak ada, mampu seperti nabi tidak ada. Itu. Jadi kelasnya kelas nabi, itu pun di-upgrade 70.000 kali lipat. Baru bisa mendengar kalamullah. Lisannya juga, lidahnya, bibirnya di-upgrade dulu 70.000 kali lipat. Hasilnya bagaimana? Setelah dia berdialog, Allah tunjukkan kebesarannya, Nabi Musa bagaimana? Terpental dalam kondisi pingsan. Makanya baca Asma dan sebagainya, ketika saya bilang jangan, banyak orang langsung tidak setuju. Kenapa? Memang nikmat baca Asma. Tapi kalau tidak kuat, jangan heran kalau nanti celananya melorot sendiri. Itu. Permasalahannya panjang. Jadi wirid itu tidak gampang, apalagi Asma. Jadi demikian para ikhwan. Ada lagi? Ya. Beberapa kali Hailala nggak dibikin lagi Pak. Langsung Hailala. Jadi nanti lebih banyak habis maghrib. Iya. Terus ada Iwan datang, dua yang satu nggak berani ngomong tapi ngomong. Makanya lebih bagus. Jadi antara wadhifah dan hailalah. Jadi kita kembali kepada hukum asal. Kalau wirid, jadi aslinya bukan wirid lazim. Jadi tiga-tiganya pagi sore wadhifah hailalah ini lazim. Ya, auradul lazimah, wirid wajib dalam thariqah. Jadi bukan yang pagi sore, ketiga-tiganya lazim. Bagaimana wirid lazim? Yang pagi sore, yang pagi waktunya sudah jelas, dari habis subuh sampai maghrib. Yang sore habis maghrib sampai dengan subuh. Kemudian kalau yang pagi sudah selesai, habis asar boleh ngerjakan wirid. Yang malam yang aslinya waktunya habis maghrib tergolong ditakdim. Jadi dibaca habis asar itu tergolong ditakdim. Aslinya habis maghrib. Itu wirid pagi dan wirid sore. Ketika selesai yang pagi maghrib belum baca, wajib qadha. Yang wirid sore subuh belum kebaca, wajib qadha. Ini untuk yang wirid pagi sore. Wadhifah bagaimana? Wadhifah wajibnya sekali tapi wajib berjamaah. Minimal 2 orang, bahkan berjamaah dengan muhibbin, kalau tidak ada teman boleh. Jadi saya mendapat ini dari Syed Muhammad Al-Habib,
andaikan tidak ada ikhwan berjamaah dengan muhibbin boleh untuk baca wirid wadifah. Dan baca wirid wadifah sekali lagi aslinya jangan dibaca di rumah-rumah. Kenapa wirid lazim? Wiriduz zawiyah. Ya. Ya kalau nanti boleh dibaca di rumah hanya berjamaah dengan istrinya, sudah tidak usah bikin zawiyah kalau gitu. Kan jadi bikin zawiyah itu untuk kalau berkumpul baca wadifah dan hailallah. Ya kalau ikhwan tiap hari pada berjamaah karena sendiri di rumah-rumah, nanti zawiyahnya sampai bulukan nanti. Itu wirid wadifah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan hailalah? Hailalah itu waktunya setelah selesai sholat asar sampai maghrib. Tidak bisa di waktu yang lain. Kalau wadifah, waktunya habis, belum baca, boleh qadha. Fa'alaihil qadha. Dan bagi orang itu harus qadha untuk wadifah. Adapun hailalah, ya, yang waktunya habis asar maghrib sudah habis, dan aslinya wajib berjamaah dan tempatnya di zawiyah, maka untuk hailalah jika sampai dengan maghrib karena hal tertentu, karena ada udzur syar'i tidak bisa datang berjamaah ke zawiyah sampai maghrib masuk, maka kita kehilangan kesempatan baca hailallah. Terus bagaimana kalau terjadi hari Jumat bisa kumpul jam 5 pas baru ketemu bisa kumpul? Maghribnya kalau lagi awal kan, kalau di sini, kalau di Jakarta jam 6 kurang seperempat sudah maghrib. Kalau sudah awal kan. Kalau di sini jam segitu juga kan. Beda berapa? 4 menit. 4 menit, 5 menit dengan Jakarta. 10 menit. Iya. Intinya kayak gitu. Sehingga kalau sudah jam 5 baru bisa kumpul. Kalau baca wadifahnya belum selesai, sudah maghrib. Dan itu waktunya baca hailallah. Sehingga kalau sudah jam 5, jangan wadifah. Wadifah sehari semalam. Jelas. Jadi wadifah waktunya sehari semalam. Jadi kalau sudah sore karena sibuk semua bisa kumpul jam 5, kumpul langsung baca hailallah. Kalau dihitung minimal 1000, tidak boleh kurang. Bagaimana bisa berkumpulnya sudah mepet ya, sedapatnya. Cuma kurang. Minimal 1000. Terus bagaimana hailalahnya? Bagaimana wadifahnya? Wadifahnya kerjakan, mau habis maghrib bisa, habis isya bisa, subuh berikutnya juga bisa. Seperti itu. Jadi tidak harus sebelum hailallah. Kalau sudah mepet masih wadifah, habis waktunya. Tidak sempat hailallah berapa biji, sudah maghrib. Itu. Seperti itu. Jelas ini ya. Kalau ini memang disengajain wadifah hailallah langsung. Jadi wadifahnya habis disengajain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalau di Afrika Selatan, ya, ketika Syekh Fahruddin datang ke Indonesia dulu tahun berapa itu? 2008 ya. Oh, kok ingat 2008? Saya tidak ingat. Oh iya. 2008. Itu cerita pada saya. Ketika sampai pas hari Jumat, ya besoknya, kemudian beliau masih jet lag, masih kepayan.
Kemudian kita bangunin. Dikira langsung haylalah, wadifahnya habis maghrib. Saya bilang, kita mau wadifah. Loh, di sini kayak gini. Ya. Setelah ngelihat praktek, setelah keliling, ya, baca lazim dulu, langsung baca wadifah, langsung baca haylalah. Geleng-geleng kepala beliau. Baru di sini aku melihat 1 kali duduk 3 wirid terbaca dengan sempurna. Jadi itu. Terus bagaimana kalau di Afrika? Dia cerita. Karena juga karena kebanyakan ikhwan itu orang kantoran. Jadi jam 5 baru bisa pulang. Maka ya setelah kumpul langsung haylalah. Wadifahnya kapan? Habis maghrib. Itu. Lazimnya ya setelah wadifah. Ya sama dengan lazim dengan wadifah. Tidak harus lazim dulu baru wadifah. Boleh wadifah dulu barulah lazim. Ya, jadi kalau masih kan ada waktu untuk lazim, ada waktu ikhtiari. Ada waktu daruri. Yang pagi, ya kalau habis sholat subuh langsung wadifah. Habis wadifah langsung lazim, boleh. Tapi kalau sudah lewat jam 10 siang, duha akhir, apalagi sudah masuk waktu duhur, habis duhur, ada ijtima' wadifah, tapi ada ikhwan belum lazim. Maka baca lazim dulu, kalau sudah keluar dari waktu ikhtiar. Yang sore waktu ikhtiar bisa wadifah dulu, baru lazim. Habis asar bisa langsung wadifah. Kemudian habis maghrib juga wadifah dulu boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat isya, kalau lazim belum selesai, harus baca lazim dulu, baru ikut berjamaah wadifah. Itu yang wirid sore. Jelas? Itu. Ada lagi? Tidak apa-apa ya. Jadi, tapi kalau kan ini fikih, jadi biar ikhwan tahu. Jadi kalau ada temennya yang masih tanya-tanya, ya buka aja yang ini, yang apa di channel di YouTube ada. Ya, kemudian di apa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah. Iya. Ya, jika kodoknya ditunda-tunda, berarti dia tidak serius bertorikoh. Ya, jadi dosa. Ya, jadi di antara larangan dalam torikoh, kita tidak boleh bermain dengan mengentengkan wirid, tidak boleh. Itu. Makanya kita harus memperhatikan waktu wirid ini. Harus tepat waktunya. Itu. Terus bagaimana ditunda-tunda sampai habis? Ya, sholat kalau ditunda-tunda sampai habis dosa. Wirid juga kayak gitu. Kalau apa tidak ada udzur syar'i, sengaja nunda-nunda. Ya, kenapa? Saya rasakan ini, saya rasakan. Saya kalau habis subuh, karena wirid subuh selalu saya takdim, maka setelah selesai subuh, kalau belum mentakdim malamnya, paginya habis ini, ya saya punya kekurangan, habis subuh saya ngantuk. Kalau malam saya jangan dilawan. Saya semalaman tidak tidur, oke. Ya. Tapi kalau habis subuh tidak tidur, pening saya. Jadi apa kebiasaan dulu masih di Arab kayak gitu. Ini sampai sekarang tidak hilang-hilang. Nah, terus ya itu. Jadi kita dengan waktu wirid jangan main-main. Sehingga yang saya rasakan ketika belum mentakdim wirid pagi habis subuh langsung megang yang lain, keselimur. Tahu keselimur? Ya,
Ya ke ini ngerjain yang lain nanti lupa dengan wiridnya. Apalagi pas pegang HP. HP ini musibah aslinya. Terus terang aja. Jadi kita ini umat Islam, ya, semuanya termasuk saya merasa kalau sudah pegang HP lalai. Jadi mau wirid belum wirid pas langsung pegang HP lupa. Coba kalau pegang tasbih 4 jam lama kan? Coba baca lazim pakai selawat Fatih kan 20 menit selesai. Tapi rasanya coba pegang HP 2 jam. Nggak terasa. Apalagi pas reel apa itu. Yang pendek-pendek itu. Ya, mak-mak muncul. Waduh. Jadi makanya kita harus berjuang. Jadi antara perjuangan akhir zaman, kenapa Nabi mengatakan afdalul jihad, akbarul jihad, jihadun nafs. Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Ini bisa kita rasakan. Di antara nafsu itu kan senang ngelihat HP, ngelihat ini kan senang, itu kerjaan nafsu. Untuk itu kalau dituruti baca lazim mau sambil lihat. Benar Banda? Kalau dituruti baca wirid sambil lihat YouTube nanti. Ya tidak wirid, lihat YouTube aslinya cuma ngomong. Begitu sudah 100. Hitungannya 100 baca wallahu a'lam. Ada yang gitu? Itu. Ini penyakit ini. Makanya saya berani ngomong gitu juga pernah menimpa saya sih, dan saya sadar alhamdulillah. Diingetin lah, waduh, tidak benar kalau kayak gini. Makanya ketika mau wirid ya disingkirin dulu. HP disingkirin dulu. Kenapa? Kalau sudah kadung pegang sulit sudah. Kayak ada lemnya sudah kalau HP. Kalau tasbih kayak panas. Kalau sudah pegang ingin cepat ngelepas. Itu kan? Ya itu kenyataan dan itulah. Makanya jalan menuju surga banyak onaknya. Tapi jalan menuju neraka itu tidak usah, ini seperti gunung pasir. Ketika kita ngeloncat ke pasirnya melorot, tidak usah melorot sendiri. Tapi begitu kita mau naik ke surga, kayak gunung pasir juga, sudah naik, melorot lagi. Itu jalan menuju surga kayak gitu. Makanya perlu perjuangan. Ada lagi? Waktu takdim, mulai jam 8 deh. Takdim untuk wirid pagi, ya kalau pakai jam, amannya jam 9 sudah bisa takdim. Aslinya kalau kita patokannya baca Quran 1 juz. Atau jadi kalau 7:30, 8:30 sudah bisa takdim. 1 juz ini kalau lancar kan setengah jam. Kalau pakai ukuran kita yang tidak lancar 45 menit. Lebih tidak lancar lagi 1 jam kan itu. Ambil yang paling tidak lancar 1 jam. Jadi kalau apalagi sekarang kan Isya akhir kan 7:30. Jadi 8:30 sudah bisa takdim. Amannya jam 9 sudah bisa takdim. Untuk wirid pagi. Ditakdim tiap malam boleh kalau wirid pagi. Terus bagaimana kalau wirid sore? Misalnya besok dipastikan punya hajatan. Ya, orang yang punya hajatan. Kan yang banyak tabung kan mesti mulai asar kan? Apalagi menjelang maghrib tambah banyak. Itu heran saya. Sudah waktunya sholat malah tambah banyak tamunya. Oh gitu. Ya intinya kayak gitulah kondisi.
Sehingga tuan rumah mesti sibuk kan. Maka wirid lazim sore ditakdim kapan? Ke malam sebelumnya. Jadi bukan ditakdim ke siang, tidak bisa mentakdim pagi-pagi wirid sore, tidak boleh. Mentakdim habis duhur juga tidak boleh. Yang boleh kalau tiap hari habis asar. Asar sibuk, maka ditakdim ke malam sebelumnya. Caranya bagaimana? Takdim wirid pagi, langsung takdim wirid sore. Seperti itu. Terus bagaimana dengan wadifahnya? Ya, di antara pendapat menyatakan untuk wadifah tidak boleh ditakdim. Terus bagaimana? Besok biasanya kumpul habis maghrib wadifah. Tidak bisa kumpul, bagaimana? Ya besoknya. Itu. Artinya kan sehari semalam waktunya. Demikian. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Baik para ikhwan rahimakumullah. Jadi moga-moga kedatangan saya ke sini tidak sia-sia. Alhamdulillah juga ngomong torekoh sudah. Saya kalau belum jelasin torekoh itu punya utang rasanya. Takut nanti sama Syekh, kamu kok sibuk politik, tidak ngurus torekoh. Tapi sehingga politik sudah ngomong, torekoh sudah ngomong. Dan moga-moga kita menjadi orang yang dapat petunjuk dari Allah. Orang yang benar-benar dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita sehingga cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga ketika kita kembali kepada Allah sebagaimana yang diisyarahkan Al-Qur'an, kita membawa qalbun salim. Jadi kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan dan selamat dari penyakit hati dan selamat dari dosa-dosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.